Ngecelingin diri sendiri aja. Kembali bergabung bersama saya, rekan Prinsa Samudatu di segmen Create Up. Oke, ini kalau kita dengar success story dari founder startup, kayaknya kita taunya itu hanya di permukaan aja gitu ya. Tapi mengenai proses bagaimana seorang founders dari perusahaan rintisan itu dapat mempertahankan perusahaannya, kemudian juga memperoleh pendanaan dan akhirnya dapat bisa memperoleh revenue gitu. Itu gimana? Tentu saja memerlukan kualitas dari founders yang sangat-sangat baik. Nah, untuk itu pemirsa di segmen Creative kali ini kami akan membahas tema menarik yaitu optimisme perusahaan rintisan dari platform Founders Enablers sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Kanta Nandana, Program Director Antler Indonesia. Halo. Selamat pagi, Mas Kanta. Selamat pagi, Mbak Prisa, Mas Vicky. Oke, terima kasih Mas Kanta sudah bergabung bersama kami di Create Up. Mas Kanta, sebelum bicara mengenai spesifik apa yang kemudian Antler coba tawarkan lah ya kepada founders begitu. Kalau ngelihat tren kemunculan perusahaan rintisan belakangan, menurut Anda seperti apa di Indonesia tentunya? Iya, cukup menarik ya. Jadi di Indonesia ini memang sebenarnya salah satu negara yang perkembangan cukup pesat dari segi pertumbuhan startup, gitu kan. Jadi kalau menurut ke data gitu ya, kita ada Global Startup Ecosystem Index. Indonesia itu sebenarnya udah melaju lebih dari 7 peringkat. Jadi sekarang itu di tahun 2022 Indonesia di peringkat ke 32 itu kan dari jumlah startup dan kualitasnya. Jadi tentunya kalau dari sisi kita gitu ya, investor dan juga pendukung dari tren pertumbuhan ini, karena tentunya semakin banyak startup yang bermunculan, harapannya adalah semakin banyak juga gaps atau inefficiencies yang bisa diselesaikan oleh para startup founder ini gitu kan. Dan mungkin kalau dari pandangan kami pun juga justru ini mungkin momentum yang tepat juga nih untuk teman-teman mengingat mungkin kondisi sekarang dari yang perusahaan-perusahaan banyak yang terkena dampak ekonomi, jadi mungkin mereka sekarang malah mendapatkan push factor untuk menjadi startup founder. Oke, apa sih biasanya yang mungkin menjadi kendala dari para founders ini yang dihadapi tentunya? Ya, kalau masalah sendiri mungkin ada beberapa, cuman mungkin kalau yang paling common gitu ya, mungkin nomor satu sebenarnya kurang validasi pasar gitu. Jadi mungkin kita sebutkan no market need. Jadi sebenarnya produk atau jasa yang ditawarkan itu sebenarnya belum tentu ada customernya gitu kan. Jadi mungkin belum tentu ada orang yang mau beli, belum tentu ada orang yang mau pakai. Jadi lebih itu nomor satunya sih alasannya. Kedua mungkin kehabisan resources gitu. Jadi mungkin sebelum startupnya bisa berkembang lebih jauh, mungkin udah kehabisan bensin dulu gitu simpelnya. Faktor ketiga mungkin lebih dari sisi ada konflik nih dari manajemen timnya gitu kan, karena mungkin kan kalau di tahap awal bisa dibilang timnya mungkin ya cuman foundersnya aja nih, cuman berdua atau bertiga gitu kan, mungkin ada satu hal mungkin tim yang nggak cocok dari segi chemistry-nya, atau mungkin background atau experience yang dimiliki oleh foundersnya kurang relevan dengan ide yang mau dijalankan gitu. Terakhir mungkin lebih ke kalah saing gitu ya, jadi mungkin ada kompetitor lain yang memiliki resources lebih baik, bisa mengalahkan pemain yang lebih lama gitu. Baik, berarti yang Anda capture adalah permasalahan yang biasanya ditemui oleh founders adalah pada saat startupnya beroperasi atau pada saat finding ideas-nya yang mereka kemudian nampaknya menghadapi challenges gitu di proses itu. Ya, pertanyaan bagus banget Mas. Ya, jadi kalau Enter ini kita hadir dengan misinya sebenarnya simple gitu ya. Jadi yang kita lihat terutama di Indonesia dan di negara-negara berkembang, banyak teman-teman yang memiliki ambisi untuk membuat startup dari nol, cuman mereka tidak memiliki support dan ekosistem yang tepat gitu kan. Berdasarkan dari masalah-masalah tadi yang gue sebutkan, masalah nomor satunya yang teman-teman join di Enter itu sebenarnya lebih karena mereka kesulitan untuk mencari tim yang tepat gitu kan. Kedua, mereka kurang mendapatkan support untuk melakukan validasi ide di pasar gitu. Jadi kita bisa dibilang membantu para teman-teman founders ini dari tahap awal banget itu dari kita bantu mereka untuk cari potensial bisnis partnernya di dalam program kita. Setelah timnya terbentuk, baru kita melakukan pendampingan dan tentunya memberikan masukan juga arahan ke mereka untuk
menemukan ide bisnis yang sudah tervalidasi di pasar. Kurang lebih gitu sih sebenarnya. Oke, Kita bukan coba hanya bantu ya. bukan hanya ide bisnis saja, tapi ide bisnis yang tervalidasi gitu ya. Betul. Idea is going to be just an idea ketika tidak tervalidasi oleh pasar dan pasar nggak butuh ide itu gitu ya. Makanya Iya. kemudian Antler hadir untuk menajamkan ini supaya kemudian idenya tervalidasi. Oke, menarik. Agak faktor-faktor ya, ada 4 faktor tadi Ya. ini bisa minim begitu ya. Tapi kan Antler Betul. ini sendiri juga perusahaan yang berbasis teknologi, di mana 4 faktor tadi juga tentunya dimiliki oleh ataupun ada peluang untuk dihadapi juga oleh Antler sendiri gitu ya. Misalnya Ya. dari segi bagaimana agar bensin nggak cepat habis begitu ya, dan kemudian menjaga agar timnya sendiri ini biar solid begitu. Itu gimana caranya, Mas? Ya, mungkin kalau kita melihatnya dari sisi global dulu. Jadi Antler ini kita juga sebenarnya kan perusahaan global. Kita udah berdiri dari tahun 2018. Sampai sekarang kita udah ekspansi di 25 negara termasuk di Indonesia gitu kan. Jadi salah satu strategi kita sebenarnya kita melakukan cross location sharing gitu. Jadi apa yang menjadi best practice misalnya di negara lain gitu, misalnya di Singapura atau mungkin di Vietnam atau mungkin bahkan di Amerika Serikat atau di negara-negara Eropa, itu kita bisa lakukan pembelajaran dan kita coba untuk localize apa yang kita bisa jalankan dengan strategi yang serupa di Indonesia gitu. Jadi kita ibarat kayak kolaborasi antar negara dan apa yang bisa kita belajar dan kita coba dalam tanda kutip mungkin tiru untuk kita lakukan di Indonesia gitu kan. Begitu juga sebaliknya gitu, apa yang kita coba lakukan di Indonesia dan mungkin bisa terapkan di teman-teman lain di negara lain. Itu. Kedua, kalau dari sisi capital, dari sisi resourcesnya, apa yang terjadi di pasar saat ini gitu, mungkin ada yang bilangnya mungkin tech winter, sulit mendapat pendanaan gitu kan. Sebenarnya pendanaannya masih lumayan banyak gitu, tidak mengalami penurunan. Hanya saja Sebenarnya investornya hanya lebih selektif, lebih hati-hati gitu. Jadi mungkin kalau dibandingkan sama 5 tahun lalu gitu ya, kan semua berlomba-lomba untuk mencari growth gitu ya, pertumbuhan yang pesat. Revenue-nya nanti dulu deh gitu kan. Yang penting dapat customer aja dulu sebanyak-banyaknya. Customer-nya nggak bayar nggak apa-apa. Nah, sekarang itu sebenarnya kalau dari sisi investor, kita sebenarnya capitalnya justru makin banyak sebenarnya yang siap di-deploy ke pasar. baik, Cuman Antler itu masalahnya- sendiri kecil kemungkinan lah ya untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena juga berbasis perusahaan global gitu ya. Betul. Dan Oke. kalau dari sisi kita hanya lebih selektif aja nih untuk mencari startup yang memiliki bisnis model yang kokoh dari awal. Baik, menarik apalagi membahas mengenai perusahaan-perusahaan rintisan ataupun perusahaan-perusahaan berbasis teknologi yang belakangan melakukan layoff. Sebetulnya dilihat dari idenya, apakah idenya sudah tidak tervalidasi lagi atau pendanaannya kurang, bensinnya kurang dan sebagainya. Analisisnya mungkin Mas Kanta sempat dibahas dari beberapa waktu belakangan banyak perusahaan teknologi begitu yang melakukan layoff, dan ini juga kayaknya bukan perusahaan teknologi yang kemarin sore berdiri begitu, yang sudah lama dan secara market juga sangat-sangat fully occupying gitu, tapi kemudian mereka melakukan layoff. Ada apa dengan idenya? Apakah tidak lagi tervalidasi atau kehabisan pendanaan, persaingan dan lain sebagainya? Analisis dari Anda seperti apa, Mas Kanta? Oke, menarik topiknya. Jadi kalau dari saya lihat apa yang terjadi belakangan ini gitu ya, sebenarnya tren untuk layoff besar-besaran gitu ini sebenarnya terjadi hampir di semua kategori perusahaan, baik yang kecil maupun yang mungkin udah lumayan besar gitu kan. Bahkan mungkin ada yang sudah di perusahaan publik gitu. Nah, sebenarnya menarik untuk dicatat sebenarnya adalah nggak semuanya ini terjadi memang murni karena isu ekonomi gitu kan. Mungkin ada juga sebenarnya sebelum pandemi perusahaan-perusahaan ini pun memang kondisi keuangan tidak dalam keadaan yang baik-baik saja gitu kan. Tapi ada juga memang karena mereka benar-benar terdampak karena isu ekonomi gitu. Nah, jadi tidak mau menyebut nama gitu ya, mungkin memang ada perusahaan yang mungkin menggunakannya sebagai momentum juga nih untuk melakukan efisiensi kan. Nah, cuman garis merahnya adalah sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya lebih terutama untuk di perusahaan yang sudah besar gitu ya. Bukan idenya tidak tervalidasi, tapi lebih karena mereka sedang melakukan koreksi dari laju pertumbuhan ya gitu kan. Jadi mungkin simpelnya nih, selama kemarin kita masa pandemi 2,5 tahun lebih gitu ya, kan perusahaan-perusahaan yang online gitu ya, orang pada di rumah semua, otomatis pasti behavior-nya berubah. Orang pada belanja online, mungkin pada menggunakan video call dan lainnya.
Jadi perusahaan-perusahaan berbasis teknologi, data, dan ini mereka berpikir bahwa tren yang online ini akan berlangsung selamanya gitu kan. Jadi ambil contoh mungkin perusahaan-perusahaan yang belanja online gitu, untuk marketplace itu kan, selama mereka mengalami momentum yang sangat-sangat tinggi, pertumbuhannya pesat, mereka menambah jumlah personilnya gitu kan, karena berharap bahwa tren yang tinggi ini akan berlangsung selamanya gitu kan. Nah, apa yang terjadi mungkin dari beberapa bulan terakhir begitu kondisi di pasar sudah kembali mengarah kepada normal, orang sekarang sudah kembali beraktivitas normal, sudah pada mulai WFO lagi gitu kan. Tentunya laju pertumbuhannya akan mengalami penurunan gitu. Mungkin bukan langsung drop tapi lebih ke melandai gitu. Oke. Jadi ada dua betul, sisi ya. sebenarnya bahwa layoff itu negatif, tapi menjadi titik terang bahwa perusahaan berusaha untuk melakukan perbaikan kinerja begitu ya, makanya Betul. dilakukan efisiensi. Tapi Betul. ya jangan sampai ini dijadikan kesempatan untuk ikut-ikutan melakukan layoff yang mungkin tidak perlu gitu ya. Oke, Iya, Mas karena Kanta sangat singkat. sebenarnya- Sorry, waktu kita terbatas. Oke. Apa yang Antler tawarkan sehingga kemudian ini betul-betul diperlukan oleh founders? Oke, kalau yang kita tawarkan sebenarnya kita menyediakan sebuah platform wadah untuk teman-teman yang memiliki ambisi dan memang skills untuk membuat sebuah startup. Kita berikan akses satu pendanaan dari tahap awal, kedua kita berikan akses kepada pool of potential co-founders yang bisa menjadi bisnis partnernya mereka, dan ketiga tentunya akses untuk mendapatkan kurikulum program kita yang sudah di-develop secara global dan mendapatkan feedback, arahan, masukan dari calon investor gitu kan, yang untuk melakukan memberikan masukan nih terhadap ide yang teman-teman ingin kembangkan. Jadi harapannya dari tahap awal idenya ini sudah lebih tervalidasi dan mereka bisa menciptakan sebuah model bisnis yang lebih kokoh gitu. Oke, itu dia model bisnis yang lebih kokoh ke depannya. Sukses selalu untuk Antler, semoga bisa menjadi solusi terbaik untuk para founders startup di tanah air khususnya gitu ya. Baik, Mas Terima Kanta, kasih. sampai jumpa. Terima kasih. Selamat Sampai pagi. jumpa. Ya, terima kasih pagi. Oke, pemirsa, tidak terasa sudah 90 menit kami menemani Anda, tapi sebelum kita akhiri, kami update kembali pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Sejauh ini market sudah bergerak seperti apa? Ya, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa, untuk IHSG di saat ini bergerak di zona merah dengan pelemahan 0,18%, begitu juga dengan Jakarta Islamic Index dan juga LQ45. Kemudian kita akan melihat pemirsa untuk deretan gainers dan juga losers, di mana GoTo tampil menjadi gainer 1,09% di posisi 93, Bumi naik 1,8%, Telkom naik 0,54%, 3.740, S Hardware naik 0,95%. Ya, saham-saham yang banyak dilepas oleh investor diantaranya adalah Kasa, kemudian juga BBCA, dan BSBK, kemudian juga ada BBRI dengan pelemahan masing-masing 3,29%, 0,58%, 6,73%, dan 0,4%. Kalau dicermati BSBK ini sudah masuk losers berhari-hari ya. Ya. Kemudian kita lihat pergerakan sektoral dipimpin, konsumsi non-primer naik 0,46%, infrastruktur naik 0,31%, properti turun 0,38%, transportasi dan logistik turun 0,36%. Ya. Pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga perbincangan ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda, keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa ya, dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.